Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wasyukurillah teman-teman. Saya sekarang sedang berada di kediaman teman kita, saudari kita yang di sini alhamdulillah wasyukurillah saya berkesempatan netralisir. Kalau Mbak udah ridho, suami sudah ridho, mari kita mulai netralisirnya. Ya. Sadar, sabar, yakin. Bismillah. Sakit banget deh. Sakit banget kan? Ya. Oh. Oh. Aduh. Istighfar, salawat. Dia udah lama banget soalnya mas. Udah hampir 5 tahunan kan. Dia udah menyatu sama aliran darah. Wah. Terus. Lawan Mbak, jangan kalah. Lawan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wasyukurillah teman-teman. Saya sekarang sedang berada di kediaman teman kita, saudari kita yang di sini alhamdulillah wasyukurillah saya berkesempatan untuk menemuinya langsung untuk menyariatkan atau berikhtiar dalam bentuk netralisir. Nah, apa dan kenapa saudari kita ini butuh dinetralisir? Ini akan kita coba tanya-tanya dulu seperti apa dan berapa lama. Ya, dan ini nama beliau memang kita samarkan untuk privasi. Jadi saya akan langsung bertanya-tanya ke saudari kita nih, Mbak. Ini mohon maaf sebelumnya. Apapun yang saya tanyakan, kalau Mbak misalnya nyaman menyampaikannya dan itu berada pada ranah umum, tidak terlalu privasi dan mengganggu privasi orang, sampaikan aja. Kalau enggak, disimpan. Nah, ini apa yang membuat Mbak sendiri nih ingin bertemu dengan saya dan netralisir? Apa nih? Keluhannya apa, seperti apa? Jadi gini Kang, saya itu sebetulnya udah hampir beberapa tahun ini ya gitu, berasa itu di pundak bagian kiri itu memang agak sakit, dan kalau saya merasa itu seperti ngegendong orang gitu. Seperti itu sih. Nah, karena saya juga sebagai orang awam, sebenarnya saya juga kurang paham itu apa ya gitu, tapi ini sangat mengganggu seperti itu. Makanya saya juga kan berterima kasih banget nih gitu kan untuk kedatangan Kang Reza ke sini kan, udah menyempatkan waktu seperti itu. Ya kalau bisa maksudnya saya juga ingin mendapat pencerahan sekaligus lebih jauh lagi seperti itu. Baik. Yang pertama nih yang perlu kita clearkan dulu ya Mbak ya, bahwa di sini saya hanya sebagai perantara. Ya. Artinya Mbak, apapun yang saya lakukan di sini jangan mempercayai sayanya, ya tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, saya pun tidak menjanjikan apapun apa yang nanti terjadi setelah saya mencoba berikhtiar menetralisir tentang keluhan Mbak. Karena segala sesuatu itu terjadi atas ketentuan. Ada yang sedang menjalani karma, ketika karmanya belum beres, maka orang tersebut akan selalu atau masih berada pada ranah yang dijalani. Nah, saya sendiri belum terlalu mengenal dan mengetahui juga memahami apa yang Mbak alami ini apakah sedang menjalani karma atau ada unsur lain dari hal yang negatif. Karena kadang juga bisa dua-duanya Mbak.
Jadi bercampur kadang bisa. Karena ada orang yang tidak bisa mendapatkan, tanda kutip ya, tidak bisa dikirimi santet, tidak bisa diganggu oleh hal yang gaib, terkecuali takdir yang menentukan dia harus menjalani karma. Oh iya. Jadi barang tuh kesempatan ada karma, ada yang jahil masuk. Gitu. Nah ini kalau yang saya dapatkan awal di Sawab, tadi Mbak menyampaikan bertahun-tahun, ini sudah cukup lama ya sebenarnya. 5 tahunan ada ya? Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya. Nah ini yang Mbak jalani, yang Mbak rasakan sendiri, insya Allah kita akan coba. Saya akan coba bareng-bareng bagaimana supaya ya kita kembalikan lagi ke Yang Maha Kuasa, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jika memang sudah waktunya saatnya dinetralisir dan benar-benar netral, maka hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Kalaupun tidak, tapi misalnya ada berkurang yang negatifnya, tapi yang satunya ada karma nih, berarti harus diselesaikan dulu karmanya. Ya kita kembali ke Allah, gitu ya, tetap sabar, tetap tawakal, tetap berpikir positif dan husnuzon, gitu Mbak Ucul. Bentar. Selain keluhan yang di belakang ini, yang panas di punggung dan lain sebagainya, kenapa? Karena kan kalau hanya panas aja ibaratnya. Kenapa sampai Mbak Uke ini, saya hanya perlu nih netralisir dengan Kang Reza, gitu. Apakah ada hal yang benar-benar membuat Mbak, udah harus nih ada kayaknya saya harus benar-benar meminta bantuan siapa untuk apa yang saya rasakan? Karena ada juga orang yang cuman sakit punggung doang, ya udahlah nggak apa-apa, saya juga sembuh, gitu. Nah ini faktor apa yang Mbak sendiri akhirnya enggak nih, ini udah nggak normal nih, ini enggak, saya harus seperti ini. Apa ada faktor apa? Sebenarnya kalau menurut saya faktor kepercayaan sih Kang ya, gitu. Karena berkali-kali saya sudah juga mencoba ke orang, bahkan mungkin kalau bisa dibilang orang pintar ya mungkin gitu kan, tapi selalu diarahkannya itu ke arah hal-hal yang negatif gitu. Lebih ke situ sih gitu. Dan akhirnya saya jadi mulai agak sedikit ragu nih sama orang-orang yang bisa dibilang pintar ini gitu kan. Karena kalau menurut saya kok diarahkannya malah lebih dominan ke sayanya gitu. Oke, mohon maaf nih sebelumnya Mbak. Kalau Mbak bersedia menjawab, boleh dijawab. Kalau tidak apa-apa. Diarahkan ke hal negatifnya itu seperti apa, dan dominan mengarahkan kepada diri Mbak sendiri. Nah itu halnya apa? Kalau boleh disampaikan boleh. Iya, contohnya ya seperti ingin memiliki sayanya justru gitu. Jadi memilikinya itu secara physically atau yang lainnya gitu. Tapi kalau menurut dari akal sehat saya gitu kan, kalau misalnya kasih pengarahan kan nggak harus sampai ke situnya dong gitu kan. Lebih ke situ sih Kang Reza, makanya saya butuh benar-benar cari orang yang tepat gitu. Untuk bisa dapat benar-benar memberi saya masukan ya, sharing dan segala macamnya ke arah hal-hal yang benar-benar tuh menuju, pokoknya nggak menyimpang dari jalan Allah lah, menurut saya seperti itu. Amin. Seperti itu aja sih Kang. Iya. Jadi ini kalau misalnya saya salah, Mbak nggak bilang aja, salah Kang, nggak kayak gitu. Iya. Tapi yang saya rasakan, yang saya lihat ini, Mbak ini ada dalam kondisi yang memang bukan terjebak ya, tapi ada pada kondisi dan situasi yang mengakibatkan Mbak sendiri dilema. Betul. Dilemanya dua sisi, antara Mbak dengan suami, sudah menikah betul ya? Iya. Sudah menikah dengan suami dan juga dengan sosok ini dan sosok yang lain. Yang ibaratnya sosok kedua, kalau ketiganya ini semuanya ini ada keterikatan budi, jasa, betul. macam. Tapi yang menjadikan Mbak sendiri jadi berpikir, kok kenapa jadi kesini arahnya? Karena ada hal-hal yang ternyata kok ini saya anggap tidak sejalan. Iya, betul. Malah cenderung yang tadi negatif itu tadi. Betul. Gitu. Nah, saya sendiri ini mohon maaf, mungkin kalau misalnya orang-orang tersebut, kelompok tersebut menyaksikan ini, mohon maaf saya tidak berkapasitas untuk menyalahkan atau membenarkan. Hanya di sini saya membantu sebisa mungkin dari perantara, kita cari yang terbaik. Iya. Seperti itu. Karena banyak sekali di luar sana itu, apalagi mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan atau istilah kasarnya adalah menyudutkan pada kaum wanita. Tapi ini sering terjadi pada kaum wanita.
Ada beberapa yang kategori memiliki supernatural, arahnya adalah mengarahkan para murid-muridnya atau para orang yang datang secara umumnya cenderung untuk mengambil keuntungan, manfaat bagi dirinya dengan mendoktrin, mendogma, mengalahkan bahwa si orang ini harus seperti ini, agar seperti ini, gitu. Nah, ketika hal tersebut terjadi dan itu sudah di luar logika sehat dan hati nurani Mbak sendiri menolaknya, apalagi mohon maaf ya, di sini juga saya tidak bisa bilang ke teman-teman apa yang berusaha orang tersebut ajak ke Mbak, karena ini ranahnya sangat privasi sekali, terlalu dalam ya. Terlalu dalam. Iya. Yang pasti dengan general orang ini coba menggiring untuk mengajak penyatuan diri dengan landasan penyatuan energi, peningkatan kekuatan supernatural dan lain sebagainya. Nah, kalau bagi saya pribadi, ketika ada unsur seperti ini, Mbak, mohon maaf, saya juga laki-laki dan saya mengenal ajaran baik itu leluhur ataupun Tuhan, tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang mengesahkan ketika seseorang, jangankan yang sudah bersuami, yang tidak bersuami pun atau yang single, diarahkan untuk ada kategori embel-embel penyatuan diri dalam hal yang dilarang, gitu kan, norma hukum ataupun agama, maka bagi saya itu tidak layak, gitu. Nah, ini semoga teman-teman juga bisa menangkap maksudnya apa, karena mohon maaf sekali lagi saya tidak akan menyampaikan yang sedetailnya. Nah, ini privasi betul. Ya, karena Mbak juga punya privasi, itulah kenapa menggunakan masker, dan keluarganya juga kita menjaga, menghargai nama baik keluarga dan juga nama baik orang tersebut, gitu. Yang pasti sekali lagi saya juga tidak menjanjikan apa yang saya usahakan ini seperti apa ke depannya. Kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang menyembuhkan, beliau yang Maha tahu benar dan salah. Beliau yang Maha benar lagi Maha nyata. Mari kita usahakan bersama-sama. Teman-teman juga, kameramen dan Mas juga belum ada suaminya, bantu doa juga ya, sepanjang nanti kita melakukan netralisir, yang hafal ayat kursi terus bacakan ayat kursi, kalaupun tidak dengan ikhlas terus menerus sampai dengan selesai. Oke, sebelumnya saya tanya dulu ke Mbak ini ya, tanya dulu, karena harus ada benar-benar keridoan, keikhlasan. Bila mana di dalam diri Mbak merasakan ada hal sesuatu yang tidak sejalan dengan Rasulullah, tidak berada pada koridor ajaran dari Allah, ridokah, ikhlaskah, itu dikeluarkan, itu dibersihkan dan dikembalikan kepada yang berhaknya. Saya ridho dan ikhlas. Amin, alhamdulillah. Kalau begitu ya. Iya. Mas juga suaminya ridho? Baik, betul. Karena kalau ketika seorang wanita sudah bersuami, apapun yang dijalani oleh sang istri harus atas izin suami. Izin suami sama dengan izin Tuhan. Ketika wanita menikah, tanggung jawab seorang ayah berpindah kepada suaminya. Dan enaknya Mbak sebagai istri, kalau Mbak misalnya rajin sholat segala macam, itu pahalanya buat Mbak, kebaikannya buat Mbak. Kalau Mbak misalnya mohon maaf ya, kategorinya tidak baik, terus segala macam, apa dilakukan yang tidak boleh dilakukan oleh agama dilakukan, suami yang menanggung jawab. Gitu. Tapi kalau suami yang begitu, Mbak tidak kena tanggung jawabnya. Nah, makanya beruntunglah bagi kaum wanita sebenarnya. Ya gitu. Intinya di sini adalah bukan karena saya laki-laki, bilang laki, enggak, bukan. Tapi begitulah ajaran yang sejatinya. Tanggung jawabnya lebih besar. Maka seapapun suami kita, maka patut kita menghargainya, karena dia tanggung jawab dunia akhirat. Oke. Kalau Mbak udah ridho, suami sudah ridho, mari kita mulai netralisirnya. Kita persiapkan dulu yang perlu dipersiapkan untuk netralisir, Mbak ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang terus menyaksikan, dan jika Anda ingin terus menyaksikan silahkan, jika tidak juga tidak apa-apa. Yang pasti apa yang saya sampaikan berdua ngobrol ini bukan maksud untuk mensugesti, merendahkan siapapun, atau menunjukkan kemampuan merasa bisa jago sakti, tidak. Hanya ingin menebarkan manfaat yang lebih besar, lebih banyak kepada kita semua. Karena terkadang apa yang dialami Mbak, ini ternyata dialami oleh yang lain. Kita bisa mengambil manfaat dari siapapun, kebaikan dari apapun. Semoga ini ada manfaatnya, konten ini. Salah kurang sama maaf. Tetap saksikan, yang pasti ini jangan dianggap sebuah kebenaran mutlak.
ya referensi saja. Kita akan kembali lagi setelah kita persiapkan apa yang perlu siapkan. Ya. Siapkan. Sip. Baik aja yuk. Sampurasun. Bismillah. Ucapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gusti Maha Akbar. Gusti kagungan karsa segala yang akbar, segala yang asa. Singkuring sarang lengan-lengan pincu putuk Adam Hawa. Nyuwun salamet nugrah mulia karatu manusia ratu syafaat wali mukmin wali iman bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. Auzubillah. Kami kanunang kulembur kanunung sidin sepi kanunah tumanuna deui kaposisi percawi kalangkah kagawatan mendak agung aksan. Kami sun kadaniang anu ngagugut ieu lembur bilih aya nu kabaduku awugna nu kadupa kularang nu kalarut nu kasih bini ayah kaso kacongo-congo nada agungnya para ulun nada jembar panghampura hampura sapa panjangna minangkawih mawa mamala sok ngucap salah bahasa digawe cara salah jeung ngalaku ngalugu hawa nafsu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bul fokus ka luhur anu mayungan ka handap anu ngamparan ka gigi anu ngaping ka luhur ka sang rumohon ka anak ka sang batara ka batara nu pangraksa jagat ka batari pangurip bumi abatara nagara jaya ka batari ngagaung. Ampun para lu kulkukus nyambuang ka awang-awang siapa Sri Gantaya sumangga penutapa sadroning manah sewang-sewangan mugi urip naku nabi waras kersaning Allah. Kami pasang Kapangeran bagus daka nu bisa nyukruk laut mapai sagara ngurus bumi ngapung ngawang-ngawang. Kami Kapangeran mantul putih nu aya dina kebun-kebun kaula sejang rias saya atur bakti Sangwang pangurutan pang mugi kasari mugi
katada mubi kabakti mubi apa pangabakti di abdi sare kawit anu dibakikeun ageng anu disukunkeun oleh kakati parama kati ka Gusti kawali ka Allah ka Rasulullah kasadare kadulur kaula nu opat kalima pancer kadulur kula kagenep pancer kanin para jibatin kahapi para jibatin nu bisa ngalupakeun nu bisa arekakeun ampun para lun bilih aya karupun teu kasaur bilih aya karamat nu teu kaonda ngada agung paralun jembar panghampura rahayu kersane Gusti rahayu sampurasun Al-Fatihah. Iya. Mbak udah siap? Siap. Kita mulai untuk analisirnya. Iya. Mbak di dalam hatinya nanti bacakan aja istighfar terus ya. Iya. Sholawat sama la ilaha illallah terus-terusan. Iya. Ya. Gitu. Nah, maaf. Ini kita simpan. Mbak pindah ke depan. Madep ke sana. Ya. Mohon maaf Pak, kerjanya orang kesana itu kiblat. Udah, mulai. Aduh, Kang, saya udah kenceng banget nih. Kenceng ya? Iya, maaf. Siap ya? Yuk. Kamera Rom. Oke. Ya, Mas, sebagai suaminya saya izin untuk memegang istrinya. Izin. Tadi kita sudah tawasul ala Sunda, sudah memohon izin kepada leluhur yang ada di sini segala macam dan juga leluhur yang ada, dan juga saya ini sekarang tinggal langsung kepada Mbak Ya. dengan nama dan bintinya saya akan sebutkan dalam hati supaya menjaga privasi juga ya. Iya. Mbak baca istighfar aja dalam hati, istighfar syahadat sholawat 3 kali. Ya. Selesai itu sampai beres la ilaha illallah. Iya. Ya. Siap. Siap. Mata dipejamkan. Ya. Ini saya akan coba netralisir frekuensi dirinya dulu. Nah, untuk frekuensi dirinya, Mbak tarik nafas, lidahnya ditaruh di atas langit mulut, ya. Lalu bunyikan, gitu ya, gitu. Nah, itu dibunyikan gitu, tapi di hatinya terus la ilaha illallah gitu, ya. Ya. Ini sesuai dengan kepercayaan teman-teman ya. Kalau Ya. yang Muslim karena Islam dari la ilaha illallah. Dan ini berlaku juga nanti ketika agama yang lain.
ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang lainnya baca, bantu dengan membaca ayat kursi terus menerus ya. Kalau nggak hafal, pakai Al-Ikhlas. Mbak, kalau ada yang dirasakan panasnya mengumpul di mana, disebutin aja ya. Oh iya, di kaki. Ke kaki ya? Iya. Lari ke kaki. Semuanya di kaki. Semua di kaki. Oke. Pinter ya. Langsung lari ke kaki. Nggak apa-apa.
biar dia diam di kaki dulu. Izin ya Mas ya. Izin Mbak. Ya. Maaf saya harus pegang ubun-ubunnya. Kalau terasa ada yang ketarik, tarik nafas ya. Iya. Ya, tarik nafas. Buang. Ini ada tanah lagi. Harusnya di grounding langsung nih. Nggak apa lah. Enggak. Kamera berat. Hah? Belas. Enggak. Saya telan aja dulu deh. Saya makan dulu aja. Simpan dulu aja. Batuk boleh. Nanti kepala apa yang dirasain sekarang? Kalau tadi kaki berat banget, Nah, terus di bagian sini kuping. kayak ada yang narik gitu. Mm-mm. Tapi kalau dipegang bagian belakang dari awalnya panas, terus langsung kayak kena es gitu, dingin banget. Oke. Sekarang Sekarang udah agak enteng yang ini bagian sini. enteng. Iya. Ringan. Mm-mm. Kaki gimana? Kaki masih yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Iya. Oke, jelasin dulu sekitar badan masih ada atau enggak. Karena tadi saya coba atas izin Allah ngelok dulu yang di badan. Karena tadi dia udah lari langsung ke kaki itu. Mm-mm. Lari ke kaki. Jelasin dulu. Kalau ada saya arahin komplit ke kaki biar enak tarik lewat kaki. Iya. Coba rasain dulu. Tapi sekarang kakinya dingin ya. Kakinya dingin? Mm-mm. Oke. Nggak apa-apa. Di badan nggak ada rasa yang aneh? Enggak, masih di leher aja. Leher aja? Iya. Leher ya? Baik. Terus la ilaha illallah dalam hati ya? Iya. Atas, lidah di ke Di langit-langit ya. ya, terus gitu. Buat ini frekuensinya. Kita hancurin lewat frekuensinya Mbak. Saya bantu dengan energinya. Iya. Bismillah. Sebelah di leher? Leher udah enggak, tinggal Udah ke kaki ya. Alhamdulillah. Apa lagi? Di kaki sebelah kiri. Pakai sebelah kiri. Di yang lain nggak ada? Enggak. Alhamdulillah. Oke. Mohon maaf Mbak, ngadep sini. Kakinya selonjorin. Kiri ya? Kiri aja. Oke, nggak dua-duanya aja. Soalnya terkadang dia suka kamuflase, suka ngumpet. Maaf ya. Oh ya Mas. Saya istighfar, syahadat, salawat, terus la ilaha illallah ya.
Mau kalau dirasain apa, diungkapin lagi. Coba dia. Awal. Istighfar. Kiri pengen berasa kan? Apa yang rasain? Sakit banget deh. Sakit banget gak? Istighfar, Allahu Akbar. Dia ngumpet di sini. Istighfar, Allahu Akbar. Minta sama Allah. Minta kesembuhan sama Allah. Allah. Oh. Allah. Kenal juga nih. Allah. Allahu Akbar. Istighfar. Jangan pakai hawa aduh, nggak akan membantu. Istighfar. Tahan. Bandel dia nih. Nah, keluar aja. Nah, kalau keluar dibalikin nggak akan diapa-apain, nggak dihancurin. Balik lagi ke sana. Takut teman di sana nih, mau dibalikin gue takut ntar dihukum sama sana katanya. Ya di sini juga sama, kalau nggak mau keluar, ya mohon maaf, dileburin, balik keluar atau gimana? Yuk, boleh, oke, keluar dulu ya. Nanti insya Allah atas izin Allah saya tempatin kamu di mana. Yang kemungkinan dia juga udah ngukum kamu ya. Bantu dengan baca Al-Ikhlas ya. Ya. Sadar, sabar, yakin. Bismillah. Yuk. Ayo dong keluar, kamu udah mau keluar. Yuk. Gandol, mau dihancurin nih. Dia udah lama banget soalnya mas, udah hampir 5 tahunan kan. Dia udah menyatu sama aliran darah, udah sama nadi nih. Jadi yang sabar mbak ya, sakit banget kan ya. Ini padahal saya pegang nggak enak kan ini. Tuh. Kayak mau dicopotin ya. Kayak mau dicopotin. Aduh. Iya. Ini minta sama Allah, ya Allah. Ya Allah. Bersihkan kembali ini badan, sucikan kembali semua yang mau suci. Jadi mau keluar susah, soalnya udah lama nyatu. Bismillah ya. Izin ya Allah, izinmu ya Allah, izinmu ya Allah. Ya Allah. 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 Aduh. Istighfar, salawat. Istighfar, salawat. Kang yang tengahnya Kang. Iya, ini dulu nih. Ada yang lain banyak nih. Ini saya amalin dulu nih. Plastik. Hah? Plastik. Botol. Boleh. Apa nih? Saya kunci dulu nih. Dia masih di tengah kan? Di tengah-tengahnya. Aduh kaki saya nggak bisa. Nggak usah gerak kan? Ya nggak
apa. Istighfar salawat. Lalu, oke. Istighfar, syahadat, salawat. Mohon maaf ya, saya masukin dulu kamu ke sini ya. Nanti akan saya baru urus yang lainnya. Tutup. Yang tengah ya. Apa yang penting itu pimpinannya udah ketarik. Kalau pimpinan ketarik nggak terlalu ini kan. Sakit ya Mbak? Sabar ya. Istighfar. Pengen nangis jadi. Nggak apa. Memang sakitnya ya kayak simpel sih sebenarnya, dipegangin doang, tapi sakitnya nggak bisa jelasin. Iya. Sakitnya gimana. Nah itulah, ini kan udah bertahun-tahun, 5 tahun soalnya. Sabar ya. Bismillah. Gabung lagi ya, nggak apa ya. Kan di sini bergabung bareng-bareng. Oke, yang selek. Masih ada nih Mbak. Di ini nih Kang, sininya. Sininya kan? Iya, masih ada. Sabar ya. Mungkin akan lebih sakit nih. Aduh, terus kaki saya nggak bisa lurus dong. Bisa ntar. Itu. Nah, ini soalnya jalurnya udah kebuka nih. Istighfar, syahadat, sholawat. Ya Allah. Mbak, kamu keluar deh. Kalau berasa tadi, Allahu Akbar. Nggak bantu. Bareng ya. Mbak tarik nafas. Kalau tarik berasa ke atas, tarik nafas. Allahu Akbar teriaknya.
Oh. Masih kuat? Masih. Masih. Soalnya masih ada itu ya? Iya, masih ada. Ya Allah banyak banget sih. Masih ada. Aduh. Jadi dia kalau digambar ini, Banyak Kang. yang ini wujudnya itu, Ah. dia kayak naga, kayak ular, tapi tandukan. Aduh. Dan beberapa yang nyangkut yang tanduk-tanduknya di sini nih, udah tarik. Aduh. Oh apa gak punya situ? Oh, berantem dah. Itu pada, itu kan sama yang ngirimnya sama, yang ngirim. Enggak, tapi kalau misalnya ntar Mbak udah capek banget, Iya. udah lelah gitu, jangan dilanjutin. Kalau masih kuat, kita lanjutin. Kuat. Yang penting dia Kalau ya, ya keluar dulu lah tuh. iya, soalnya Iya. karena kan udah bertahun-tahun mas, ngelihatnya kemampuan fisik kan daya tahannya ngedrop takutnya, gitu. Jadi saya harus komunikasiin dulu, Iya. iya. Kalau mual, Sudah. muntahin aja mbak. Sudah. Oh, masalah sih. Allahumma sholli wa sallim. Ya ngumpul sini, jangan kemana-mana, diem. Istighfar, sudah salawat ya. Ini kita sekaligus narikan deh. Kasihan juga banyak kalau lama-lama, biar sakitnya. Izin ya Allah. Allah. Izin ya mbak, mas, biar sekaligus, biar nggak satu. Izin ya Allah, Allah Akbar, la ilaha illallah.
coba gerakin pelan-pelan. Dingin. Kalau efeknya pasti masih ada sisanya. Tapi yang terakhir agak dingin. Oh, udah gini. Iya. Nah. Kalau tadi kan masih kayak orang nusuk ya di sini ya. Nusuk banget gitu. Iya, tadinya saya coba ambil satu-satu kan. Sisaan tulang-tulang kayak duli gitu. Cuman kalau di satu-satu kayak banyak banget soalnya dan udah lama banget nih, udah nyatu ke. Jadi kayak berakar gitu ya kan? Iya. Udah kalau kayak benalu tuh jadi kayak benalu, kayak iya, kayak pohon bercabang lah ya. Ada pohon itu terus ada lumut. Iya. Kayak itu banget tuh. Ada yang masih gerus semuanya. Kalau bisa nanti ini buat ke fisiknya. Diborehin Daun jati merah. daun jati merah. Daun jati merah. Daun jati merah direbus. Airnya tuh buat berendam. Semata kaki aja tahu sebetis. Sebetis boleh banget. Sebetis aja ya. Kalau misalnya ada yang mungkin Mbak bisa masuk ke dalam, bagus seluruh badan. Oh iya pakai derm gitu misalnya. Derm, gitu. Hangat-hangat, bus gitu. Daun jati merah. Daun jati merah. Di kiri masih berasa ya emang ya? Iya, beberapa sisanya. Dan ada beberapa sih yang akhirnya jadi medis. Oh. Nah, efek dari dia udah bertahun-tahun kan, gitu. Jadi kalau misalnya Mbak masih ngerasain sekarang dikit-dikit ada, itu efeknya yang akhirnya jadi medis. Makanya saya saranin itu daun jati. Kalau leluhur zaman dulu untuk memulihkan sel-sel kembali, gitu, regenerasi. Iya. Itu pakai daun jati, yang merah tapi. Jadi memulihkan semuanya ya? Iya, memulihkan sel semuanya, insya Allah lah. Itu perantara, tapi itu perantara juga ya. Karena yang menyembuhkan hakikatnya Allah aslinya. Ada lagi yang saya nggak? Biar sekalian selain kaki. Enggak sih, paling masih pundak sedikit. Pundak sedikit ya? Okay. Tapi di titiknya aja. Di titik tertentu? Gini doang tuh, tengahnya doang. Tengah doang. Enggak, saya ngelihat ini, bukan Mbaknya. Ada apaan Kang? Enggak sih, ya saya nggak usah sebut siapa dan apa ya. Yang penting kan insya Allah Mbak sembuh, sehat pulih, ya. Sehat. Tapi si orang yang ngirim makhluknya ini dia lagi berhadapan nih, gitu. Oke, tinggal di pundak kan? Ngadep sini lagi, maaf. Izin Mbak, rambutnya di depan ini. Ya. Sakit semua? Iya. Sama ya, kayak tadi kalau misalnya berasa ada yang tertarik, iya. Keluar, Allah Akbar. Iya. Ini keluarnya lewat mulut ya Mbak? Ya, di sini. Iya. Iya, betul. Maskernya dibuka aja. Apa, wajahnya kan ketutup sama rambut. Mas, siap aja dulu. Yang minta Mbak ya, tarik nafas, keluarin ke mulut.
keluarin. Tapi nggak bisa muntah. Enggak, itu dianya yang bilang kayak gitu. Mbak suges nggak mau ngeluarin dia. Paksain keluarin. Lillahi ta'ala. Buka aja mulutnya, keluarin. Nggak ada yang keluar juga itu nggak kelihatan soalnya. Walaupun nggak ada yang keluar, dia pasti keluar lewat mulut secara energinya. Buka mulutnya lebar-lebar. Allah. Jangan ikutin maunya dia. Yo. Yo. Sekali belah terus. Wah. Terus. Lawan Mbak, jangan kalah. Lawan. Sama-sama. Allah. Lagi ya. Tarik nafas, tuang dulu. Lihat tenggorokannya. Aduh. Pedih banget ya. Apa tuh kalau sedang pedih? Tarik dulu. Masih ada nih. Tarik nafas, tibar, syahadat, sholawat. Ulu hatinya kayak di uak-uak gitu ya. Betul. Karena dia bersamayaan di situ. Karena dia masuknya jadi ain, penyakit ain. Oh. Siap Mbak? Siap. Tarik nafas, buang. Nafas dulu. Nafas. Dulu hati kayak tusuk-tusuk ya? Iya, kayak dicucuk-cucuk. Iya, karena dia letaknya sebenarnya di depan. Letaknya di depan. Oke, mumpung ada suaminya. Mas, bantu saya. Tangannya Mas taruh di ulu hatinya Mbak, istrinya. Saya bantu dorong dari belakang. Saya megang plastik ya? Iya, nah kalau saya nggak bisa. Iya, bagian depan ya. Itu
wilayah yang lain pastinya beda. Sebelah kanan apa kiri? Sebelah kanan apa kiri ini? Coba Mas, Sini kan ulu hati, Kang. tangannya maksudnya, tangannya coba digini dulu, dirasain yang mana getaran awal yang paling gede. Kiri. Oke, setelah kiri fokusin ke sini, izin sama Allah, ya Allah jadikan tanganku perantara kesembuhanmu. Lu tempelin ke barang-barang ya, dari belakang. Mbak, tarik nafas. Yuk. Ikutin aja tangannya Mas. Kalau rasain hawanya, energinya, biasa tarik terus ke atas. Terus sampai ke leher, tenggorokan. Rasain. Ini ya Allah, ini ya Allah. Tarik terus sampai keluar ke mulut. Arahin, ikutin arahnya Mbak. Keluarin. Sekarang tangannya Mas, fokus di ulu hati. Keluarin lagi di ulu hati. Oke, yuk. Bismillah. Terus. Oke, kita dari 2 pintu nih. Oh, keluar. Terus. Oke. Satu lagi, kasihan Mbaknya. Mbak? Iya. Yuk, tarik nafas. Allah. Masih berasa dari cukup kuat ini? Enggak. Alhamdulillah. Oke, sementara itu dulu karena melihat kondisi juga banyak banget latihan artinya Mas. Nanti siapin aja air ini ya, kayak manis banget buat ngelihin tenaganya. Kalau ada madu lebih bagus pakai madu tuh. Madu. Iya. Enggak, kopi aja. Enggak, jangan. Oh. Jangan. Karena dia masuknya ke ulu hati. Nantinya itu kalau medisnya nanti akan lambung nih. Lambung. Asam lambung. Sekarang jangan dulu, kalau nanti boleh ngopi. Oke, sekarang kita coba netralizer udah. Kita coba segel dulu badannya Mbak ya. Lock dulu, boleh dipakai lagi maskernya. Iya. Kita segel dulu supaya yang udah keluar nggak balik lagi. Yang ada di dalam, yang masih di dalam, semoga dengan kerelaan izinnya Allah keluar sendiri, musnah sendiri. Biarlah, biar Allah.
Bismillah ya. Dimulai Allah, semoga kembali seperti semula. Segala penyakit, baik penyakit dohir, penyakit batin, penyakit hati, Allah yang maha penyembuh, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha benar, melindungi saudari kita ini bersama kembali ke kesehatannya, sehat lahir, sehat batin, sehat pikir, sehat jiwa, sehat mental, semuanya, segalanya, selamanya. أولد من الناس أزمين وتباهى لا بتقولها من بني أعلان عيشان ممكن أن يحدث الكافرين قل حق الباس والنبات لا أحمد وقل وننزلون من القرآن الكريم والشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجوز إلا حسان سبحانك ربي وبالجد من يشكون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, pada udah ya. Ada air putih hangat tuh. Kamera nggak fokus tuh biasanya ada energi yang tarik. Oh, ini lagi break dulu ya, Kang? Lagi break. Ini tetap shoot ya. Oh, Kalau kamera satu nggak apa-apa, stop shoot. Stop. Kalau gua habis ngasih ayat, terus stop. Ya, kalau begitu. Terbaik ini tak, kayak gini tak? Nah, gitu. ya Allah, kayak dikerimbat gitu. Iya, benar. Karena sebenarnya dari tangan-tangan ini tuh ini ada energi. Ngerti Mas? Ini udah biasa istighfar setelah sholawat, minum setengahnya aja ya. Iya. Nah, nanti setengahnya lagi saya kasih melati terus mandi. Baik, teman-teman, netralisir kita untuk saat ini dan semoga saudari kita tidak mengalami lagi gangguan apapun itu. Kalaupun mengalami lagi segala macam tidak apa-apa. Nanti insya Allah ada kelanjutannya, karena ini sudah 5 tahun berlalu. Tapi tadi yang intinya insya Allah atas izin Allah sudah dikeluarkan. Sebagian ada di sini, sebagian ada di sini. Karena ini buang ngeri kalau dibuang sembarangan aja kan lantai berapa tuh kan, entah kena yang lain, repot. Iya, jadi mending kasih di badan dulu, nanti bisa saya keluarin atau lebur sendiri. Dan nanti setelah ini kita akan coba tanya ke saudari kita, ya, bagaimana perasaannya segala macam. Nah kalau sekarang lagi capek, kasihan, suruh istirahat dulu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di setelah netralisir apa yang dirasakan. Oke, kamera roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur teman-teman. Tadi selesai netralisir saudari kita, dan seperti yang disaksikan tadi, itulah reaksi yang terlihat
dan apapun yang terjadi tadi itu tidak mutlak juga akan selalu seperti itu efeknya. Jadi ketika teman-teman menyaksikan terus malah jadi takut tentunya, gua kayak gitu juga, tidak. Enggak ya, karena setiap orang responsifnya beda. Nah ini juga nanti selesai saudari kita nih, suaminya pun mau kita netralisir. Nanti mungkin kita akan buat video yang terpisah ya Mbak ya. Iya. Nah sekarang mungkin bisa Mbak sharing ke teman-teman tadi apa yang dialami, diceritakan aja perasaannya, terus apa yang dirasakan. Iya. Jadi pada saat dinetralisir, Kang Reza itu udah pegang belakang itu kan, itu udah larinya ke kaki itu ya. Jadi kaki saya tuh merasa kayak berat. Iya. Langsung kabur ke kaki, makanya saya juga agak nahan kaki kan, karena itu keras, jadi kayak nggak bisa digerakin gitu kan. Kaku bener-bener kaku. Terus makanya saya sengaja agak tekan kenceng kan supaya itu agak relax sedikit, tapi sebenarnya nggak bisa gitu, nggak bisa juga gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Sama ke pundak ya, pundak itu kan berat banget tuh, jadi kayak ada tulang gitu nusuk di belakang pundak 2 itu lebih sakitnya sih di situ juga sih. Tapi sekarang udah enakan, udah enak banget, udah enteng. Alhamdulillah. Udah enteng, tapi memang sebelah kiri masih agak-agak sedikit kayak orang pegel doang sih, gitu aja sih. Iya, kalau kiri kan tadi ketika sanitalisir juga ada beberapa kalau kelamaan akhirnya jadi medis kan. Nah kalau kiri itu ada tumpukan darah kotor, sampah darah. Jadi mungkin kalau saya saranin bekam. Oh, bekam darah berarti ya harus ya. Betul, dibekam dengan ahli bekam berarti. Iya, betul. Dengan bisa konsultasikan. Nah, jadi kalau misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib, kalau kelamaan jadinya ke medis. Oh iya. Bisa gitu. Ada riwayat kolesterol juga? Ada, sebetulnya ada. Apalagi kayak gitu kan? Iya, betul. Betul. Nah, oke. Yang lain mungkin ada bisa diceritakan pengalaman tadi? Di bagian kaki sih sebenarnya ya. Kaki tuh kayak, ya pertama kan kaki udah kayak nggak bisa gerak yang sebelah kiri kan. Oke. Terus setelah dikeluarkan juga kan tadi diobatin juga kan, itu udah agak ringan. Tapi ternyata masih ada yang sedikit nusuk tuh di bagian telapak kaki, di bagian tengah-tengahnya itu aja sih, itu sakit banget luar biasa gitu. Gitu ya. Itu rasanya kayak gimana, Mbak? Kayak ditusuk pakai kayu tajam aja. Kayak bambu runcing gitu. Iya gitu, lebih ke situ. Tapi kayak ditusuk gitu di situ sih. Tadi juga teman-teman mungkin yang beberapa yang menyaksikan ketika saya menetralisir, jangankan teman-teman, mungkin ada teman-teman dalam benaknya aneh, heran, kok Kang Reza gitu sih, gitu kan. Itu wajar, jangankan teman-teman, saya juga heran kepada diri saya sendiri. Kenapa sampai saya bisa melakukan hal kayak tadi? Karena itu saya ngikutin naluri batin. Tadinya saya mau mengeluarkan satu persatu, gitu. Karena tadi melihat kondisi saudari kita ini, saya yang dikhawatirkan adalah fisiknya menurun dan nggak kuat. Karena kalau fisiknya menurun, itu akan kembali ke semula lagi. Gitu, makanya saya ketika itu ada arahan untuk melakukan penyedotan tadi itu. Saya sedot segala macam, dan itu ternyata jalan yang terbaik gitu. Dan jangan khawatir, oh nanti saya dinasi sama Kang Reza disedot lagi, enggak. Beda orang beda kasus. Jadi nggak semua gitu ya? Nggak semua gitu, dan saya itu nggak terencana, spontan aja. Gitu. Tapi pas tadi kakinya disedot gitu kan, kayak ubun-ubun tuh ditarik semua gitu. Itu udah plong banget gitu, enak banget itu. Gitu. Makanya saya bilang, itu apaan sih yang ditarik gitu kan? Nah, itu yang paling bandel. Yang paling bandel itu, ini sih bisa digambarin, tapi kalau dilukis janganlah ya. Nah kalau dilukis, kalau terjadi harus cepat-cepat dibakar. Kalau ngaruh energi nyampe ke yang nonton. Oh gitu. Khawatir gitu. Jadi kalau saya jelaskan adalah, tapi teman jangan tersuges ya. Itu wujudnya tuh kayak naga, tapi bukan naga. Kayak cacing, tapi bukan cacing. Iya. Aneh banget bentuknya. Tapi dia tuh punya gini, biji kedondong tau kan? Iya. Nah kan ada cucuk-cucukan tuh. Iya, berluas-luas lah pokoknya. Nah itu dia memiliki panjangnya seperti ular, tapi luasnya kayak biji kedondong. Beberapa. Jadi kayak bentuk kalau pas dia marah kayak landak gitu kali ya. Ya. Jadi kalau dia bisa diem, dia tuh kayak kuncup kayak putri malu tuh kan? Iya. Awalnya tusuk, tapi udah kesenggol. Iya. Makanya ketika penarikan satu-satu ada yang patah, nempel. Oh, masih di badan. Masih di badan, semacam wah. Ketika itu nih kalau diterusin satu-satu kan banyak yang patah ketika di dalam. Akhirnya sedot. Nah, itu yang paling bandel. Iya, yang paling kuat lah itu yang paling kuat, itu yang kuat ketiga. Oh, yang pertamanya masih ada? Yang pertama yang tadi itu, yang pertama kali saya masukin ke botol. Iya, itu bentuknya? Nah, kalau itu bentuknya itu, sosoknya itu dia
kalau kita ibaratkan wujudnya ya, tapi nggak ada perumpamaan sih, karena wujudnya ini belum pernah ada yang ngegambarin atau yang menyerupai. Iya. Tapi kalau kita gambarin sosoknya itu, ini, kalau saya mau cari perumpamaan yang gampang ya, buat teman-teman bisa ngebayangin kalau Mbak juga, oh kayak gini. Iya. Saya akan ngambil referensi ke film kayak Goblin. Marvel, Guardian of the Galaxy. bukan. Sini. Bener gue ada sih, tapi si ini. Siapa tuh? Yang hijau tuh? Hulk. Bukan Hulknya. Siapa? Yang main, yang pemerannya tuh si Batista. Yang pokoknya di Si Duck itu tau lah, tau punya. Ada yang hijau. Drax. Kayak si Oh Drax. iya, Bentuknya kayak gitu. Cuman dia berambut panjang. Bukan genderuwo dong berarti Bukan juga ya. tapi bukan genderuwo. Genderuwo tidak bisa menyatu dengan aliran darah. Gitu. Nah itu kasih Drax, wujudnya kayak gitu, hijau gitu, makanya tadi kayak goblin kan. Nah tapi kalau goblin itu kan ya kurus kecil, kalau itu Drax gede, Iya, gede. besar, dan dia tuh ketika dia marah banyak keluar tanduk dari kepalanya. Oh. Gitu. Itu yang paling pertama. Itu paling pertama. Yang kedua ini nggak berwujud, Loh, kayak asap. kayak lendir. Nah ini yang menyatu ke Sel-sel darah jangan-jangan. sel darah. Pori-pori masuk lewat keringat, Lewat udara bisa gak? lewat udara. Dia nggak ada bentuk kayak lendir, nggak bentuk. Tapi dia kuat nih. Itulah kenapa dia juga yang kalau dikeluarin itu kok kesini kok langsung lari nih ke kaki, langsung kemana gitu. Nah yang terkuat ketiga itu si sosok yang Kayak naga tadi. tapi kayak biji kedongdong, ya udah si Godzilla lah kita sebutnya, tanduknya kayak gitu. Nah kalau sisaannya tadi yang saya simpan di sini itu beberapa yang kalau bilang anak buahnya. Oh iya, prajurit doang ya. Tapi saya bingung tadi yang pertama, ini mau kemana ini? Tadi sama buang grounding kan? Iya. Tapi saya ingat, ini lantai 5. Oh iya. Terus saya buang sembarangan, di bawah kasihan. Iya, kasihan kena orang dong ya. Akhirnya ya udah spontan lagi tuh, ya kan? Ya udah, saya simpan dulu di sini aja, nanti keluar kita cari kali, keluarin, nanti itu tadi diikat segala macam. Dan yang ternyata ketika proses itu yang ketiga udah keluar, yang kedua sedot, ada satu titik lagi yang sembunyi. Masih ngumpet. Itu ada di ulu hati. Yang tadi saya terakhir, Betul, ya yang itu terakhir. akhirnya saya mual semuanya ya. Betul. Iya. Nah itu yang saya mengalami kesulitan juga. Kenapa kesulitan? Karena itu adanya di ulu hati. Dan ketika kita bicara energi, harus skin to skin tadi tuh. Tapi ingat, saya punya koridor bahwa kalau kita kan bukan muhrim, bukan mahram. Nah untungnya ada suami tercinta yang sangat luar biasa. Oh, iya. Mas. Aku tempelin tuh macam. Nah, walaupun ini masih kelihatan efeknya kayaknya dari tangannya kayak nggak enak kan segala macam ya. Tapi terima kasih sudah bantu karena saya nggak bisa wilayah itu. Tapi itu masih mending wilayah itu karena ada dulu saya pernah ngalamin ada yang sembunyinya tuh di organ vital. Akhirnya Itu lebih repot lagi. Repot, saya nggak bisa ngapa-ngapain di Iya. situ. Terkecuali kalau si pasiennya itu benar-benar ikhlas ridho, keluarganya ridho, suaminya ridho, baru. Dan itu pun saya nggak cuma berdua, nggak sembunyi. Iya. Nggak fitnah. Tapi rame-rame lah ya. Dia Maksudnya biasa terlihat cuma banyak ngeliatnya. orang, iya. Tapi saat itu untungnya ada ponakan saya yang perempuan. Iya. Jadi saya yang mendorong Penyaluran energi dong. Betul. Ponakan saya yang narik. Iya. Gitu. Nah, ke Mbak sendiri setelah ini, tadi kan saya usahakan untuk disegel. Iya. Supaya yang luar nggak masuk kembali, yang dalam diri masih ada bisa lembur sendiri. Betul. Gitu. Yang terpenting adalah ke Mbaknya, jangan takut, ya jangan khawatir, jangan panik. Lillahi ta'ala aja, karena jalan masuk mereka kembali menyerang lagi lewat takut kita, Oh, lewat khawatir kita, lewat panik kita. jadi harus tetap percaya diri aja lah ya, kayak Betul. biasa ya. Lillahi ta'ala aja. Ya, lillahi ta'ala aja. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sebenarnya saya penasaran gini Kang, karena kalau saya sering ketemu banyak orang ya, bahkan yang mengerti hal seperti ini gitu, mereka bilang kalau saya itu katanya ada yang damping, ada punya pendamping. Nah, kalau saya udah punya pendamping, kenapa hal-hal makhluk-makhluk yang lain seperti itu masih bisa masuk gitu? Oke. Padahal kan kalau menurut saya mereka itu yang itu tidak menguntungkan kan, malah bikin cuma emosi segala macem gitu sih. Kalau misalnya ada pendamping, kenapa ini ngebantuin? Iya, juga, betul. gitu. Lebih ke situ sih. Itu yang saya kurang paham gitu. Nah,
Nah, tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan ini ke Mbak juga ini bukan kebenaran mutlak, hanya pengalaman dan pengetahuan saya. Dan yang bisa salah banget. Tapi pengetahuan saya, pengalaman saya, walaupun misalnya benar kita adalah pendamping, entah itu dari leluhur, entah dari apapun, ketika takdir Allah hadir, maka mereka tidak bisa ngapa-ngapain, mereka akan menjauh, mereka akan bukan pintu dan hanya mengawasi. Apakah leluhur atau pendamping kita ngebantu? Justru kalau kenanya bukan di Mbak, bisa lebih fatal efeknya. Oh gitu. Betul, mungkin sudah hilang akal sehat. Maaf ya, Mbak mungkin udah ninggalin suami Mbak sejak lama, gitu. Kayak Jadi gitu, udah kan, oleng lah ya gitu oleng. lah orangnya. Udah hilang kesadaran, udah kayak zombie aja ibaratnya, manut ke maunya dia itu. Ya itu karena selain memang kalau kita bisa pendamping, itu kan juga perantaranya Allah, haknya hak Allah gitu. Tapi itu, kenapa kok ada pendamping terkena? Ya karena takdir Allah sudah hadir. Nggak ada sekuat apapun pendamping kita, ya tetap pendamping itu kan salah satu staff-staff juga dikirimkan oleh Allah. Sebenarnya kayak cuma memantau gitu kali ya, Betul. Kang ya. Apalagi leluhur yang sejati itu tidak akan mencampuri lebih jauh kehidupan kita. Karena dia lebih menempa diri kita ke kedewasaan, ke kebijaksanaan, agar kita belajar kehidupan supaya tidak salah jalan. Jadi kalau ada misalnya ada nyantet lah misalnya, terus leluhur kita tahu, ya udah biar aja, ini akan mendidik anak cucu gue supaya lebih pintar, lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, gitu. Jadi sudah bisa tahu Allah kenapa ngasih ujian ke kita ini. Oh, Allah sudah mempersiapkan kita untuk yang lebih hebat ke depan. Betul, setuju Jadi sih. intinya adalah kadang-kadang memang Mbak pun pasti merasakan kata mendamping, tapi kok gue gini, kemana mereka gitu. Itu kan katanya ya Kang, saya sendiri kan nggak pernah bisa ngelihat gitu ya. Bener kan? Kadang-kadang kita hanya percaya katanya. Iya. Akhirnya kita kesal sendiri. Gitu. Nah makanya ketika kita pengen tahu benar masih saya pendamping atau Betul. enggak, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan fokus kepada pendampingnya. Jadikan itu sebagai pakaian. Sekarang ini saya lagi pakai ini, pakai kemeja. Apakah saya harus setiap kali pakai ini? Kalau saya nggak pakai ini, wah saya nggak bisa kemana-mana nih. Nah pendamping pun seperti itu. Fungsinya. Jadi sebagai atribut doang ya. Atribut pelengkap. Gitu. Pelengkap aja. Nah ini semoga kedepannya apa yang kita harapkan terbaik, Mbak sehat walafiat, jiwa raga batinnya, rahmat berkah melimpah, segalanya semuanya selamanya. Kalaupun misalnya ada apa-apa lagi, tinggal kontak aja, ya. Iya sih. Gitu. Tapi masih ada satu lagi Kang, Apa? satu lagi. Boleh tahu nih Kang, emang kalau misalnya memang benar ada, itu kira-kira seperti apa Kalau wujud sosoknya. yang ngejaga? Oke. Kalaupun saya memberitahukan ini, Mbak jangan kesugis ya. Iya. Tetap tadi ya. Tetap fungsinya. pada keyakinan saya sendiri juga kok. Koordinat keyakinan Iya. diri dan tetap Allah. Itu hanya sebagai atribut. Iya. Mbak ini sebenarnya ada terah dari ibu. Dari ibu malah. Walaupun kondisi ibu sekarang, beliau memang secara kepercayaan keyakinan agak bertolak belakang dengan Mbak. Iya, betul. Tapi terahnya dari ibu. Itulah kenapa, karena ibu seperti itu, ke Mbak turunnya. Nitisnya ke Mbak. Iya. Gitu. Karena ibu dia tidak di ranah itu. Tadi saya izin dulu, boleh nggak disebutin? Iya. Saya izinin Kang. Bukan Mbaknya. Oh, ini. bukan sayanya. Kalau Kadang-kadang saya lu- izinkan. Leluhur itu kadang-kadang dia nggak mau disebutin, Oh, iya. nggak mau ditunjukin. Saya sih tahu sih bentuknya beliau ada, tapi mohon maaf saya nggak bisa bilang ke Mbak. Takutnya kalau saya bilang ke Mbak, bukan Mbak dong yang denger. Oh iya. Yang lain ntar ada denger, menyerupain lagi. Oh iya. Ya kan, jin kan bisa menyerupai kan Mbak. Betul, betul. Yang pasti kalau Mbak mau ketemu sama beliau, perbaiki ibadah. Iya. Rajin bangun malam tahajud, sholat hajat. Iya. Ya, zikir lah, zikir yang paling afdol kan semua mengajarkan la ilaha illallah. Itu aja itu macam. Kalau sudah waktunya, sudah saatnya, beliau yang akan hadir menemui Mbak langsung. Tapi ingat hati-hati, kalau menemui ada hadir, harus bisa membedain yang mana yang asli, yang bukan. Nah itu Kang gimana? Membedakannya adalah yang pertama dari hawanya, kita nyaman, tenang, adem. Hawanya ya. Iya. Ada yang kayak gitu kalau menyerupai nggak akan ada bawah nyaman, adem, tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sampai tersenyum, lihat ada taringnya nggak?
Kalau nggak keringnya bukan. Kalau saya penakut kan terus dinampakin gitu gimana? Enggak, leluhur itu nggak gitu. Oh gitu. Leluhur beritahu kita. Anak gua penakut nih, oke deh, gua akan berwujud putri cantik jelita yang menyenangkan. Atau oh dia suka nonton drama Korea, Oh iya. gua akan mewujudkan sebagai Lee Min Ho. Oh, iya. Sefleksibel itu, leluhur itu, gitu. Jadi akan menampakkan sesuai kapasitas kita. Iya. Nah kalau dirasa lu belum kuat kan ketemu gua, udah gua akan nemuin dulu ya. Oh, jadi sebenarnya kemantapan dari diri kita juga Betul. dibutuhkan dong. Kelayakan dari kita, Oh. gitu. Karena dimensinya sudah berbeda dan ketika bertemu pun atas izin yang maha kuasa. Jadi kalau patokan itu kalau ketemu ngaku leluhur, tapi hawanya beda di badan, beda perasaan, walaupun mimpi terasa. Dan kalau ketika dia berbicara ataupun tesnya membuka mulut aja, terlihat taring bukan berarti. Serem juga ya berarti ya. Gitu, jangan dilihat seremnya, serunya aja. Serunya aja tuh. Ya udah. Bisa kebawa mimpi. Ini kalau kita bahas panjang lebar satu akan sangat banyak. Iya sih. Mungkin seminggu akan cukup. Betul. Karena saya melihat kasihan suami Mbak udah nggak tahan. Iya. Kelamaan yang tadi efek. Panik gak ya? Ya, habis ini teman-teman kita akan netralisir lanjut ke suaminya saudari kita. Iya. Ya, bantu doanya juga, semoga kehendak Allah terjadi dan kedua suami istri ini kembali sembuh jiwa raga, batin mental dan segala Normal kembali. normal kembali atas Iya. izin Allah ya. Amin. Terima kasih Mbak. Makasih untuk banyak Kang kesediaannya, Reza, jadi direkod juga, amin. Dan luar teman-teman biasa. terima kasih. Akhirnya badan saya udah enteng sekarang, amin. Alhamdulillah, Terima kasih semoga banyak. seterusnya Iya. selamanya ya. Teman-teman yang pasti apapun yang kita sajikan di sini jangan ditelan mentah-mentah, tetap kaji dan olah kembali ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dijauhkan segala macam mara bahaya dunia, kejahatan manusia, setan, jin, iblis atau apapun itu. Tetap jaga hati, jaga rasa, jaga pikir, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia, sampai ketemu lagi di konten netralisir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Seluruh alam.